Nen Ermalianti, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah bimbingan dan konseling. Kemudian selamat pagi juga untuk teman-teman lokal 21A1. Semoga kita selalu diberikan rahmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Agnia dengan NIM 210104020237. Di sini saya dari kelompok 2 mendapatkan kesempatan untuk memoderatori berjalannya presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Eka Aprina, NIM 210104020192. Saya Hairunisa, NIM 2101104020196. Saya Muhammad Hidayatullah, NIM 210104020224. Saya Muhammad Muhtadi Nur, NIM 21014020236. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya selaku moderator akan menyampaikan aturan mainnya. Yang pertama, kita mendengarkan penyampaian pemaparan materi dari kelompok 1. Kemudian setelah kelompok 1 selesai memaparkan materi, saya memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya pertama. Ya, ini cepat-cepatan ya. Jadi, sistemnya silahkan acungkan tangan terlebih dahulu ketika moderator sudah memilih. Silahkan aktifkan mikrofon dan sampaikan nama kelompok, juga pertanyaan. Baik, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Jelas. Baik, selanjutnya akan kita mulai presentasinya. Ibu ulun izin share screen lah. Baik, bagi kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Kali ini saya mendapat giliran pertama untuk mempresentasikan PowerPoint dari kelompok 1 yang berjudul Asas-asas BK dan kesalahpahaman BK. Lanjut. Asas-asas yang dimaksudkan adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan, dan asas tuturi handayani. Akan dilanjutkan oleh Nisa. Kesalahpahaman tentang BK. Beberapa kesalahpahaman yang terjadi dalam bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Konselor di sekolah diperankan sebagai polisi sekolah. Bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Silakan dilanjutkan oleh Muhammad Hidayatullah.
Dilanjutkan oleh saya. Bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang bersifat insidental. Bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk peserta didik tertentu saja. Bimbingan dan konseling melayani orang sakit dan atau kurang tidak normal. Bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Konselor harus aktif, sedangkan pihak lain pasif. Menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelayanan dan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Lanjut. Menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater. Menganggap hasil pekerjaan BK segera dilihat. Menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi BK. Bimbingan dan konseling dibatasi hanya menangani masalah yang ringan saja. Dilanjutkan oleh Saudara Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Layanan bimbingan dan konseling diharapkan membantu dalam pengenalan diri, pengenalan pengambilan keputusan, serta memberikan arahan untuk tidak. Dengan demikian, salah pahaman terhadap BK dan negatif menunjukkan kesalahpahaman BK itu. Sekian, terima kasih. Saya lanjut. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan materi. Wah, ternyata banyak sekali ya kesalahpahaman yang terjadi di dalam BK ini, terutama yang paling tersorot adalah tentang konselor di sekolah diperankan sebagai polisi sekolah. Berdasarkan pengalaman moderator sendiri, kalau udah guru BK itu mulai jalan-jalan, udah mulai mondar-mandir di lapangan, udah mulai mondar-mandir kelas, itu teman-teman pada takut semua, pada kabur. Terus kalau misalkan guru BK udah kalau misalkan siswa udah masuk BK itu dikira siswa kriminalitas, padahal kan belum tentu orang masuk BK itu kriminalitas begitu. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Seperti yang sudah moderator sampaikan di awal tadi. Baik, tenang dulu Samsul. Sekarang kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Setelah moderator sudah memilih, silakan untuk mengaktifkan mikrofon, kemudian sampaikan nama kelompok, dan pertanyaan. Ingat, moderator hanya memberikan kesempatan kepada satu penanya untuk menyampaikan satu pertanyaan saja. Ingat, satu pertanyaan saja. Kemudian moderator mohon, pertanyaan yang disampaikan harus sesuai dengan tema dan pembahasan. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, silakan untuk mengacungkan tangan bagi yang ingin bertanya. Sudah banyak, ya. Baik, moderator pilih. Kita lihat dulu siapa yang paling pertama. Baik, kepada Putri Nur Khalifah, silakan aktifkan mikrofon. Sampaikan nama kelompok, dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Khalifah. Di sini saya mempunyai NIM 2101 0402 0241. Di sini saya akan menanyakan, apakah ketika kita menangani suatu masalah, apakah kita selalu terpaku atas asas-asas bimbingan konseling tersebut? Baik, cukup pertanyaannya. Iya. Untuk para penyaji, apakah pertanyaan ingin ditampung dulu atau langsung jawab? Langsung. Gimana? Mau lanjut dulu pertanyaannya atau mau ditampung dulu atau jawab dulu? Mohon maaf Putri, bisa ulang? Pertanyaannya, apakah ketika kita menangani suatu masalah, apakah kita selalu terpaku
atas asas-asas bimbingan konseling tersebut yang telah disebutkan tadi. Sekian, terima kasih. Baik, bagaimana para tim penyaji? Mau langsung jawab atau kita lanjut dulu pertanyaannya? Kita lanjut aja dulu ya. Gimana? Ya, lanjut aja dulu. Iya. Kita lanjut lah. Baik, untuk penanya kedua, silakan Saudara Muhammad Rizal untuk menyampaikan nama kelompok, dan pertanyaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari kelompok 6. Apakah yang dimaksud dengan asas tuturi nadayani? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizal. Lanjut kepada kesempatan penanya terakhir, kepada Saudara Muhammad Fauzan. Silakan menyampaikan nama kelompok, dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelompok 3. Ya, langsung saja pertanyaannya adalah seperti tadi yang dijelaskan bahwasanya bimbingan konseling di bidang BK maupun di bidang perguruan, apakah bimbingan itu harus tertuju kepada siswa yang teladan maupun yang kena sanksi atau nakal gitu. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fauzan atas pertanyaannya. Keren-keren sekali ya pertanyaan dari teman-teman kita yang kelompok lain ini. Jadi untuk tim penyaji, saya akan kembali mengulang pertanyaan dan dipersilahkan untuk menjawab. Untuk teman-teman yang lain juga diberikan kesempatan untuk menambahkan jawaban setelah teman-teman dari kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan setelah ini. Baik, mengulang pertanyaan yang pertama dari Saudari Putri Nur Khalifah. Pertanyaannya, ketika menangani suatu masalah, apakah harus kita berpaku pada asas-asas bimbingan dan konseling? Jadi, ketika kita menangani suatu masalah nih, apakah kita harus berpaku pada asas-asas BK yang sudah disampaikan tadi? Baik, bagi anggota kelompok 1, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Putri Nur Khalifah. Izin Eka, silakan aktifkan mikrofon terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Putri. Tadi pertanyaannya apakah ketika menangani masalah tetap terpaku dalam sebuah asas-asas itu? Ya, secara umum asas-asas itu sudah termasuk dalam Mohon maaf, suaranya nggak kebuka. Eka, mic-nya Eka. Samsul, diam Samsul. salah picik. Ya, secara umum asas-asas itu mencakup semua daripada permasalahan. Jadi, permasalahan boleh saja terpaku di situ, tapi itu secara umum meluas. Eka, mikrofonnya Eka. Ya, bisa ditambahkan dengan yang lain lagi. Baik, tadi kata Eka penting ya untuk berpaku kepada asas-asas bimbingan dan konseling ini. Karena kalau kita sudah berpaku kepada asas, itu insya Allah proses bimbingan dan konseling akan berjalan bagaimana mestinya, begitu. Baik, bagi kelompok lain,
apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Atau kepada Ibu dosen? Tidak mengapa, dilanjutkanlah. Mungkin ada tambahan dari peserta. Bisa saja ditanya balik kepada penanya nanti juga lah, Nisa. Di sini saya akan menambahkan. Baik, silakan, Dayat. Pasti terpaku karena dia memiliki cara dan prosesnya tersendiri gitu menerapi bimbingannya terhadap siswa. Baik, sudah Dayat. Untuk saudara Paul, maaf, dari Putri Nur Khalifah, apakah jawaban sudah cukup? Sudah cukup jelas untuk diterima? Sudah? Baik, terima kasih pada Putri Nur Khalifah atas pertanyaan dan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjawab. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan kedua dari saudara Muhammad Riza, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya, apa sih asas tuturi Handayani itu? Apa sih pengertian dari asas tuturi Handayani tersebut? Baik, bagi kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab. Nah, jadi yang ditanyakan adalah apa yang dimaksud dengan asas tuturi Handayani. Asas tuturi Handayani yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling Eka, mic-nya Eka. Agar kedengaran lah mic-nya lah. Agar keteladanan mic-nya mau nih. Boleh yang lain dulu, nih mic-nya bermasalah. Baik, apakah anggota kelompok ada yang bisa menjawab? Ya, menjawabkan pertanyaan dari Rija. Silakan, saudara Muntadinor. Ada bentar. Tuturi Handayani merupakan semboyan yang dapat diartikan sebagai di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan di tengah murid. Seorang pendidik harus bisa memberikan ide dan di belakang seorang pendidik harus bisa memberikan sebuah dorongan. Salah satu penggalan semboyan itu yaitu Tuturi Handayani yang dijadikan sebagai logo di pendidikan dan kebudayaan atau Kemendikbud sebagai penghargaan bagi Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada saudara Muntadinor. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Saya dikit menambahkan. Oke, yang dimaksud dengan Tutri Handayani itu yang mana kita kan sebagai seorang BK. Sebagai seorang BK itu kan kita harus tuh kayak menjadi panutan, menjadi contoh bagi murid-murid atau siswa-siswa yang berada di lingkungan sekolah dasar, sekolah menengah maupun di lingkungan universitas tersebut. Yang mana seorang guru BK ini menjadi kayak contoh yang mana kayak misalkan perilakunya itu lebih baik lah daripada kayak daripada yang intinya itu guru BK itu sebagai contoh kepada role model siswa-siswa lah. Iya. Kayak pokoknya contoh atau sebagai panutan bagi siswa-siswa yang ada di sekolah agar mereka melihat bagaimana sih konsep seorang BK itu gimana. Nah, itu aja. Iya, betul. Terima kasih banyak kepada saudara Samsul.
Mohon maaf, terlebih dahulu Saudara Samsul dari kelompok berapa ya? Kelompok 9 kah? Oh, baik, kelompok 9 ya. Terima kasih Saudara Samsul. Jadi asas tuturi Handayani itu aneh ya, secara keseluruhan dapat menciptakan suasana untuk mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk lebih maju lagi daripada sebelumnya. Baik, kepada Saudara Rijal, penanya dari kelompok 6, apakah jawaban sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir, kita lanjut kepada pertanyaan terakhir dari Saudara Muhammad Fauzan, perwakilan dari kelompok 3. Mohon maaf, sebelumnya untuk pertanyaan Muhammad Fauzan tadi, boleh diulang? Atau kelompok 1 sudah menangkap pertanyaan dari Saudara Fauzan tadi? Mohon maaf, kurang jelas. Bisa diulang pertanyaannya? Perbedaan dari bimbingan BK dari Setiap tingkat. bimbingan BK tadi malam itu Baik. Yang tingkat apakah ada perbedaannya gitu, Baik. gimana gitu? Cara membimbingnya seperti apa? Baik, pertanyaan dari Saudara Fauzan, perwakilan kelompok 3 akan saya ulang. Jadi, ada nggak sih perbedaan bagaimana cara membimbing peserta didik dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai universitas? Adakah perbedaan cara membimbingnya itu gimana? Kalau misalkan SD, guru BK-nya harus memberikan ini, misalkan. Kalau SMP seperti ini, kalau SMA seperti ini, universitas seperti ini. Baik, bagi kelompok 1, dipersilahkan untuk menjawab. Mohon maaf Eka, mikrofonnya boleh di-unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dari izin menjawab dari Saudara Fauzan. Di sini akan menjawabkan perbedaan karakter dari usia SD, SMP sampai SMA. Setiap anak itu berbeda-beda karakternya. Jadi kita perlu mengenal terlebih dahulu karakteristik setiap anak di setiap jenjang usia gitu. Kayak sambil bermain, kalau anak SD kan sambil belajar sambil bermain. Kayak sebuah atmosfer itu yang senantiasa diinginkan oleh anak-anak di usia SD gitu. Sedangkan SMP gitu, kayak beranjak anak-anak di usia ini rata-rata sekitar kayak usia 12 sampai 15 tahun tuh mereka sedang mengalami masa peralihan menuju usia dewasa. Di usia ini pada umumnya kayak kada mau diperlukan seperti anak kecil lagi itu. Kayak dalam berpikirnya itu masih mengalami perkembangan. Pada perjalanan usianya mereka yang masih di usia SMP sedang mencari petualangan gitu mencari jati diri. Sedangkan di usia SMA signifikan mengalami kemajuan gitu. Kayak menentukan pilihannya gitu. Mau yang benar atau salah. Pasti tentu kayak ada bimbingan dari orang-orang yang lebih dewasa seperti guru BK atau guru panutannya gitu. Itu aja sih perbedaannya untuk membimbing dalam kayak sebuah karakteristik masing-masing. Iya, betul.
Betul sekali ya, baik. Terima kasih kepada Muhammad Hidayatullah. Jawabannya sangat-sangat memuaskan ya menurut saya. Betul, menurut saya juga eh, dalam membimbing BK kita harus menyesuaikan siapa yang kita hadapi, seperti bagaimana pola pikirnya, bagaimana karakteristiknya, kita harus menyesuaikan. Gak mungkin kan kita nyamain gimana sih kita ngebimbing anak SD sama kuliah, tentu dilihat dari postur tubuhnya, dari pikirannya, tentu sudah pasti jelas berbeda, seperti itu ya. Baik, apakah Saudara Fauzan jawabannya bisa diterima? Bisa. Masih ya. Ya, baik. Terima kasih kepada 3 orang penanya yang sudah menanyakan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Hari ini kita sudah selesai mendengarkan pemaparan dan diskusi dari kelompok 1. Setelah ini saya kembalikan izin Bu kepada Ibu dosen Darmalianti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nisa sudah memimpin kegiatan diskusi kelompok 1 hari ini yang Ibu anggap secara presentasi itu lancar ya. Nah, ini. Dan memang ketika kita membahas suatu topik, nah ini tidak lain sebagai penyaji. Kalau Ibu boleh bilang itu narasumber. Nah, kan kalian di sini sekaligus juga nanti melatih diri lah dalam rangka public speaking-nya, nah kemudian kepedean, tidak pede, tapi jelas ketika tampil itu kan ada penguasaan materi lah di luar dari yang jelas karena kita mata kuliah pengantar BK, berarti kan penguasaan tentang materi BK. Tapi lebih dari itu juga, nah sebagai narasumber lah penyaji, nah kan memang kalau kelompok itu ada kekompakan. Nah Ibu lihat tadi lah dari segi penyampaian itu kan sudah bagi tugas, siapa menyampaikan apa. Nah, kemudian dari jawaban, nah ini yang mungkin untuk kelompok berikutnya juga perlu koordinasi. Nah, nanti kan akhirnya poin nilai untuk keaktifan menyampaikan jawaban. Nah, jadi kan misalnya kalau ada biasanya kalau mempermudah itu ada kelompok kecil. Nah, untuk mata kuliah kelompok misalnya ini kan kelompok 1, nah tentang asas-asas bimbingan konseling dan kesalahpahaman, ada kelompok kecil, nah di situ bisa langsung cepat sembari bertanya, peserta bertanya, nah kemudian kita menjawabkan jawaban itu kan bisa, aku menjawab nomor 1, nah misalnya ini juga nomor 1, nah karena ada 4 orang, kelompok 2 kan nanti juga ada 4 orang lah, pertanyaan itu cuma 3, nah bagaimana caranya agar semuanya itu mengambil andil, nah misalnya siapa yang menambahkan, nah termasuk juga kesigapan ya, dan untuk evaluasi berikutnya memang pas aja tadilah bertanya dulu, ditampung sehingga memang ada kesempatan untuk mengkoordinir atau menyiapkan jawaban. Nah, jadi nanti bisa jadi setelah bertanya ditampung 3 orang, kemudian beri waktu 10 menit lah maksimal. Nah, untuk kelompok menyiapkan jawaban. Nah, ini sekaligus juga evaluasi kita ya, biar nanti semakin ke depannya kan semakin siap. Walaupun Ibu tetap apresiasi. Nah, kelompok 1 sudah berani tampil dan tidak usah berkecil hati. Nah, di sini Bu tadi juga menyoroti. Nah, ini Bu biar menambah poin diskusi. Nah, coba Ibu berdiskusi dengan Khairunisa. Nah, Khairunisa bisa diaktifkan suaranya. Kita ngobrol aja Khairunisa. Nah, Khairunisa, tadi kan memang ada pertanyaan tuh tentang asas. Nah, asas bimbingan konseling. Nah, asas bimbingan konseling. Kalau menurut Khairunisa, makna aja gini, makna asas, sepemahaman Khairunisa apa kira-kira makna dari asas? Terserah lah. Apa kira-kira Khairunisa? Asas adalah, Bisa diulang, Bu? pengertian dari asas apa Khairunisa? Pengertian asas. Asas adalah atau sinonim asas deh, nggak masalah lah sinonimnya asas itu apa.
Hairunisa adalah Hairunisa keluar ya Hairunisanya ya. Masih ada, Boy. Masih. Oh, ada. Ada. Jaringannya kayaknya kayak gini. Oh, iya. Hairunisa bisa mendengar suara ibu lah, Hairunisa. Pecah-pecah Bu suaranya. Oh, tapi kalau sekarang pengertian asas nggak apa-apa, Nisa misalnya mau buka Google, silahkan. Dan kelompoknya biar menolong temannya, ini jadi ibu inilah rumus berkelompok. Nah, coba chat Hairunisa, chat pribadi, tapi tetap kelompoknya ya, kan kelompok satu nih. Nah, biar klub kompak WA Nisa. Nah, makna asas itu ini Nisa. Nah, coba di chat, chat pribadi Nisanya lah, tapi yang menyampaikan tetap Nisa. Nah, ini juga nanti untuk kelompok yang lain ya, di grup kecil yang aku maksud, nah, biar kompaknya itu terbentuk kekompakan di dalam kelompok. Chat pribadi misalnya. Asas adalah, nah, kita tunggu dulu ya. Sudah dicat? Kelompok satu ada Eka, ada Hidayatullah, ada Muhtadi Nur. Nah, sembari kita menunggu nanti Nisa menyampaikan, nanti tetap Ibu tagih ya Nisanya. Kelompok satu kerja sama kelompok satu. Ya, sebelum Ibu samakan persepsi juga terkait materi hari ini. Nah, kita coba ice breaking dulu lah, semoga bisa di-share. Nah, ini nanti bisa diaktifkan suaranya, Ibu. Latihan nggak, Bu? Ice breaking ini kita ada tebak-tebakan ringan. Nah, biar tidak aku Nggak kejang-kejang, Bu, nggak kejang-kejang. Gitu. Nah, ini belajar kelihatan lah, sudah lah. Mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum. Jadi ini maksimalkan lah. Nah, sebelumnya belajar cara konsentrasi ini karena tidak bisa diperbesar. Kalau diperbesar biasanya jadi tidak. Kami bisa, Bu, kami bisa memperbesar, kami zoom dia. Bisa, Bu, bisa diperbesar Bisa. dari HP iya. masing-masing. Baik, sekarang ini kan sudah kelihatan kan ya, belajar cara konsentrasi yang baik. Nah, sekarang kita mulai, jadi lihat nanti istilahnya itu jawabannya. Nah, nanti lihat warna mana yang berputar. Nah, kita mulailah, 1, 2, 3. Ya, teng. Nah, gimana? Hijau. Coba dijawab dulu. Hijau. Nanti dulu Ibu. Nah, warna apa yang berputar? Warna apa yang berputar? Hijau. Hijau. Pink. Apalagi yang muncul? Ada hijau. Izin jawab, Bu. Pink.
Warna merah jambu, Bu. Hijau, Bu. Hijau. Kadada yang berputar, Bu. Oh, kadada Tuh yang cuman berputar. berganti-ganti, Bu. Oh, cuma ganti-ganti. Nah, jadi ada pink, ada hijau, Good game. ganti. Nah, sekarang itu kan tadi ada perbedaan pendapat lah. Nah, sekarang perintahnya nanti kan Ibu perlihatkan kembali nih warna-warna yang berputar tadi, tapi kalian itu lihat yang tambah saja. Nah, sekaranglah Ibu coba kembali. Nah, kalian fokus pada yang di tengah. Nah, itu kan ada tambah. Kalian lihat aja tambah. Fokus, lihat yang tambah. Akhirnya yang berputar itu warna apa? Warna pink kah, hijau? Hijau, Hijau. Hijau, Nah, hijau, Bu. warna pink itu Biru, Bu, biru. Warna biru. masih ada kah yang menyebut warna pink? Nah, Biru, Bu, biru. hijau ya. Birunya orang banyak. Hijau. Nah, jadi kalau masih merasa warna pink, sekarang lihat kembali, fokus kepada tambah di tengah. Jadi yang di tengah saja dilihat, kalian lihat betul-betul yang di tengah, akhirnya semakin nampak. Nah, coba semuanya lihat kembali, maka semakin nampak, terus semakin nampak, tidak berubah, ternyata hijau dan hijau. Nah, itu. Tapi makin lama makin sakit belah mata. Oh, makin sakit lah. Ngenger mata dapatnya, Boy. Oh iya, tapi akhirnya tidak ada perbedaan pendapat lah, semuanya sama. Nah ini ice breaking kita kali ini. Nah, hikmahnya, jadi kalau Anda fokus, nah jadi terpusat pada satu tujuan, maka godaan-godaan yang lain tidak akan mengganggu. Nah, awalnya tadi kan yang pertama tadi karena belum diinstruksikan fokus pada yang di tengah, tadi ada tanda tambah, kan ada cekcok, ada perbedaan, ada pink, ada hijau, dan berbagai macam lah jawaban. Nah, kemudian yang kedua, karena sudah diarahkan, fokus terpusat, nah pada satu, yang di tengah itu ada tambah. Maka akhirnya akan semakin terlihat, oh warna hijau nih yang muncul. Nah ini, jadi kalau kita ambil di dalam aktivitas perkuliahan, nah ini, untuk menjadi mahasiswa itu kan memang kalian menyeleksi, bersaing lah dengan beratus-ratus teman-teman, bahkan kalau mau melihat teman kita ada yang mau kuliah tapi tidak bisa. Nah, kalian sudah sampai ke tahap inilah, nah, sudah pertemuan ketiga rata-rata perkuliahan. Maka ketika memang memantapkan diri untuk kuliah, menuntut ilmu, jadi walaupun di samping lah dalam artian ada keinginan-keinginan yang lain, maka memang kemaksimalan di dalam kuliah itu kan proses lah, ada tugas, ada belajar, kemudian juga ada aktivitas. Kalau di dalam rentetan perkuliahan nanti di akhir ada skripsi, nah kemudian juga ada kegiatan organisasi di dalam akademisi proses perkuliahan. Namun memang apapun sebenarnya bisa disematkan lah, misalnya lebih khusus lagi misalnya mata kuliah pengantar BK, nah ini. Jadi karena kita fokus mempelajari mata kuliah pengantar BK, nah akhirnya kan semakin memperdalam, memperbanyak materi-materi. Kalaupun memang ada hal lain, gangguan lain itu ngantuk, malas lah. Nah aktivitas-aktivitas yang yang enak, nah itu kan yang mengganggu di samping. Tapi kita fokus, fokus. Ini dalam hal apapun lah bisa disematkan. Nah itu ice breaking hari ini berkenaan dengan ya target ke depan lah ketika memilih sesuatu. Kalau kalian fokus maka akan berhasil, nah, akan mendapatkan yang akan kalian inginkan. Nah ini ya, selanjutnya, nah ini Nisa sudah bergabung, kayaknya memang gangguan sinyal. Nisa Sudah dikirim tadi di grup, Pak. Iya. Belum. Ya bagaimana Nisa? Suaranya bisa diaktifkan, Nisa? Keluar lagi Bu, Nisanya keluar. Keluar lagi lah, biar nanti di grup aja gitu via Facemath lah. Nah kita lanjut ke materi ya. Atau ada yang mau menyampaikan hal yang lain terkait ice breaking yang tadi? Ada yang sudah pernah lah menemukan ice breaking tadi? Belum, Bu. Belum pernah, Bay. Hanya pertama kali ini, Bay. Oke, itu kalinya fokus, Bay. Iya, baru pertama kali lah.
Ya nanti mungkin pertemuan berikutnya akan banyak punya ice breaking yang lain lah. Nanti juga berguna buat nanti kalian memberikan penyuluhan. Nah, jadi ada selingan materi, ada selingan, nah, entah itu bernyanyi, tebak-tebakan, atau tadi lah berupa sebenarnya tebak-tebakan juga lah, cuma medianya aja yang PowerPoint. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi, apa yang sudah dijawab oleh peserta diskusi, nah kemudian juga tambahan dari moderator lah. Jadi, memang kalau kita berbicara asas, nah kalau dari definisi kan memang pijakan, nah definisi kata lah ya. Nah, namun kalau dari segi pelaksanaan asas bimbingan konseling itu sendiri, nah ini tidak lain memang sesuatu hal yang penting lah, karena di dalam BK sebelumnya kan kita juga bahas lah kalau merincikan, nah, ada fungsi, ada prinsip, ya belum lah pertemuan berikutnya fungsi dan prinsip. Nah, jadi itu juga masing-masing ada wilayahnya. Nah ini, jadi sekilas memang boleh jadilah kalau kita berbicara nanti akan ada prinsip, ada asas. Nah, sekilas sama tapi pada dasarnya berbeda. Nah, dari segi kata kan berbeda pengertiannya. Walaupun agak mirip, namun nanti dari sisi istilah, nah ternyata juga memang kalau di dalam bimbingan konseling, nah asas ini kan bagian yang mengiringi lah, nah mengiringi di dalam pelaksanaan pemberian layanan maupun konseling nanti ke depannya. Nah, makanya kalau kita pilah-pilah bagian-bagian asas lah, nah coba sambil merenungi, nah misalnya asas yang pertama itu kan asas kerahasiaan nih. Nah, di dalam konseling, ketika ada yang menyampaikan keluhan, masalah, kalau kita tidak menjaga rahasia, makanya kan asas ini senantiasa mengiringi, nah, selalu dipegang, dianut, nah, dilaksanakan. Nah, kalau bocor, nah akhirnya kan ketidakpercayaan lah, pelanggaran terhadap asas bimbingan konseling ini kan nanti akibatnya memang berdampak lah ketidakpercayaan si klien akhirnya terhadap konselor, nah atau guru BK. Nah, siapa sih misalnya yang mau lah kita gini misalnya ini mau menyampaikan sesuatu hal yang penting sifatnya rahasia, nah kan pilih-pilih juga biasanya lah. Nah ini itu asas yang pertama. Kemudian asas kesukarelaan. Nah, kalau di dalam bimbingan konseling tidak ada asas kesukarelaan, nah ini akhirnya penyelesaian masalah itu kan sulit lah untuk terjadi. Berat hati si kliennya menyampaikan masalah atau menyelesaikan masalah, padahal tujuannya kan mandiri. Karena kan memang kalau klien itu ada yang datang sendiri, misalnya lah mau konseling, ada yang memang diundang, nah diundang atau dipanggil. Nah ini, jadi kalau dari prosesnya sukarela ini kan menjadi bagian yang penting agar terciptanya face to face. Nah, jadi ada timbal balik antara konselor dengan si konseli atau klien. Nah, kemudian asas berikutnya yang ketiga, asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini memang pada dasarnya ketika tahap awal sudah beres, jadi ada membina hubungan baik atau raport. Nah, misalnya di sini ada Ainun lah, misalnya Ibu Ainun, bagaimana kabarnya pagi ini? Ainun Jariah, nah, bagaimana kabarnya Ainun? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, sudah makan atau belum Ainun? Belum Bu. Belum makan. Nah, tadi UPB mata kuliah apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris? Bahasa Inggris tadi Bu. Oh, bahasa Inggris. Gimana bahasa Inggris tadi pelajarannya tentang apa? Tentang masih yang I am, you are, to be, Bu. Nah, yang dirasakan Ainun setelah belajar bahasa Inggris hari ini bagaimana rasanya? Lumayan Bu, soalnya bapaknya itu kayak royal aja, kayak friendly banget kayak itu Bu ay. Jadi kayak lebih semangat di pagi hari. Iya. Didukung faktor X lah pengajarnya yang luar biasa. Nah ini kan tahap awal di dalam proses konseling sebelum nanti akhirnya kita lebih jauh lagi. Nah jadi kan akhirnya tadi kan ini sudah dibangun nih kedekatan, raport attending, sehingga nanti oh ya ngomong-ngomong, nah kalau Ibu boleh tahu
Ainun datang ke sini mau menyampaikan apa? Nah, ini kan nanti sudah masuk akhirnya mau mendekati tahap inti proses konselingnya. Nah, ini. Jadi itulah makanya memang keterbukaan itu penting dari kedua belah pihak, baik konselor maupun si klien. Nah, selanjutnya yang 4, asas kegiatan. Nah, ini asas kegiatan di dalam bimbingan dan konseling. Nah, ini mencakup kegiatan BK. Kalau di dalam program BK itu ada layanan dasar, nah, layanan responsif, ada dukungan sistem, nah, kemudian ada peminatan dan penyaluran. Nah, ini jadi kegiatan di dalam bimbingan konseling itu tidak hanya sebatas tadi kan konseling, tapi ketika kita berbicara bimbingan ada jenis layanan bimbingan klasikal. Nah, ini di kelas atau lintas kelas atau lintas kelas atau beberapa kelas misalnya memberikan bimbingan penyuluhan narkoba, nah bahaya narkoba. Nah, ini kan pemberian informasi akhirnya lah. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan yang memang include dilakukan lah. Apalagi kalau di masyarakat kan banyak lah berhadapan dengan siapa objek yang kita tuju. Nah, ini Helda tadi vaksin lah. Nah, selanjutnya yang kelima, asas kemandirian. Nah, ini sebagaimana pengertian BK yang kita bahas di awal lah, yang memutuskan itu kan adalah si klien. Nah, jadi tujuan dari bimbingan konseling itu kan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada klien atau individu agar dia menemukan masalahnya. Nah, kemudian juga mampu mengatasi permasalahannya itu secara mandiri. Nah, jadi yang memutuskan itu tidak lain adalah si klien. Nah, makanya kemandirian lah yang diharapkan. Termasuk juga di dalam aktivitas dakwah. Nah, ini kan penyuluh agama Islam lah ketika terjun di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini bahwa juga biasanya yang sering disampaikan itu adalah Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Nah, ini makanya memang istiqomah itu kan didapatkan dari kita yang memutuskan. Nah, jadi walaupun kalau berbicara faktor itu kan memang ada internal, ada eksternal. Nah, kemudian pembimbing, penceramah, kemudian di sini kita sebagai konselor. Nah, ini tidak lain juga akhirnya bagian yang tidak terlepaskan dari ketercapaian atau keberhasilan dari penyelesaian yang ingin dituntaskan, penyelesaian masalah. Sehingga memang kemandirian ini sebenarnya poin penting lah di dalam pelaksanaan bimbingan maupun konseling. Nah, selanjutnya asas kekinian. Nah, ini juga asas kekinian ini kan namanya kini kan saat ini. Nah, si konseli datang atau ada satu kelompok datang, nah ini kepada kita. Nah, ini di dalam memberikan sasaran layanan BK, kondisi sekarang ini bagian yang terpenting. Nah, kan dia datang saat ini kekinian. Nah, makanya yang hangat. Nah, galaunya itu karena apa galaunya? Nah, posisi stresnya itu karena apa? Nah, ini kan kondisi saat ini sehingga memang kita sebagai konselor tidak boleh menunda-nunda lah. Nah, menunda-nunda ada klien yang datang ingin konsultasi atau konseling. Nah, karena kondisi kekinian, kondisi saat ini maka kita melakukan proses konseling ya saat ini. Walaupun boleh jadi akhirnya kita juga janjian lah, boleh jadi pertemuan pertama itu masih menggali data nih, wawancara net assessment. Nah, kemudian kita janjian misalnya besok melakukan proses konseling. Karena proses konseling pelaksanaan satu kali proses konseling itu efektifnya kurang lebih 45 menit sampai 50 menit. Nah, jadi bisa konseling 1, konseling 2, nantilah konseling 3 janjian lagi. Nah, kemudian asas kedinamisan. Nah, dinamis suasana yang memang ciri khas lah di dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling ini. Nah, karena perubahan itu kan ke arah yang lebih baik. Nah, makanya kan dinamis di sana kata kuncinya. Keterpaduan. Nah, keterpaduan kan terpadu. Nah, jadi baik itu dari aspek individu yang dibimbing, nah kita yang dibimbing, nah dengan sama-sama mengharapkan bahwa penanggulangan masalah yang diselesaikan yang dialami oleh si konseli. Nah, inilah pada dasarnya memang harus ada kerjasama. Nah, kalau real praktiknya itu misalnya di dalam konseling, nah misalnya tadi Ainun lah. Nah, jadi di sini Ainun kan ada kontrak di awal, tahap awal. Kita akan melaksanakan konseling, itu sebagai konselor, Ainun sebagai
klien, nah kita akan melaksanakan proses konseling kurang lebih selama 45 menit. Nah, Ibu mohon kerjasamanya ya, misalnya di sana lah. Jadi kan sadar nih, memang sadar proses konseling, makanya beda curhat dengan konseling. Nah, kan makanya kan aktivitas yang profesional. Kalau segi teori, ketika sudah dipraktekkan maka akan muncul, oh ternyata konseling seperti itu. Nah, bukan curhat. Nah, nanti bimbingan juga lah semakin mendalam, oh ternyata bimbingan untuk penyuluhan seperti itu. Nah, ini. Kemudian 9, asas kenormatifan. Nah, ini norma. Jadi namanya norma-norma yang berlaku itu kan yang mana yang baik di masyarakat tentunya. Nah, itu juga tidak terlepas dari aktivitas bimbingan dan konseling. Jadi harus diperhatikan juga lah norma-norma yang berlaku, baik itu ketika menerapkan teknik, proses, tahapan. Nah, kemudian 10 ini ada 12 lah, jadi Ibu lanjutkan aja dulu. Nah, jadi yang ke-10 asas keahlian. Nah, expert. Nah, ini. Jadi kalian sebagai konselor muda di jurusan BPI, nah ini dengan salah satu mata kuliah pendukung untuk bisa melaksanakan konseling yaitu pengantar BK, maka memang expert itu akan dimiliki. Nah, nanti dengan semakin sering berdiskusi, membaca referensi-referensi tentang BK, penyuluhan, konseling, karena kan banyak juga lah teori-teori pendukung di dalam praktek konseling, maka keahlian di dalam proses bimbingan dan konseling itu memang akan didapatkan lah. Nah, jadi keahlian kalau tidak, makanya kan kalau tidak kepada yang ahli nanti bahaya lah. Bahaya nanti misalnya Ibu atau Bapak, atau di sini karena masih angkatan 2021 lah, ada nih kakak tingkatan hendak jurusan apa nih, misalnya baru kenal lah jurusan BPI, wah bisa nih menyelesaikan masalah. Misalnya kakak tingkatan yang konsultasi ini ding ulun kakak hendak ini ya konsultasi. Nah, ini jadi kalau kita tidak ahli bahaya nantilah. Konsultasi apa? Ini sakit hati nah mau bunuh diri saat ini juga. Mau bunuh diri ya. Habis itulah ternyata kita karena tidak ahli akhirnya oh ya mending ikam hilang dari hidup ini, nah biar hilang semua masalah. Akhirnya bunuh diri beneran lah. Bismillah. Makanya kan keahlian, nah ini keahlian di dalam konseling ini kan kita bisa inilah memberi kesempatan. Nah, coba sampaikan dulu apa sih permasalahan yang mendasar. Nah, ini yang dialami. Oh, ternyata misalnya calonnya atau inilah pasangannya itu mau menikah dengan orang lain dan sebagainya, kan kita bisa kembali lagi ke BK itu sendiri lah, dia mandiri menemukan masalahnya kemudian menyelesaikan bagaimana, tapi memang ada pendekatan di dalam konseling. Nah, ini belum dipelajari lah, nanti masih bertahap di pertemuan mata kuliah berikutnya nanti ada pendukung untuk pendekatan konseling lah, ada konseling Islam, ada teknik pendekatan konseling yang lain. Kemudian 11 asas alih tangan. Nah, ini jadi boleh jadi kita berhadapan dengan klien yang kita sendiri tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Nah, alih tangan ini bukan berarti kita lepas tangan. Di sini kan referral. Ternyata permasalahan yang dihadapi klien kita ini adalah permasalahan mental, psikologis. Maka kita alih tangan kasus, kita hubungi nih, misalnya ada teman yang psikologi, misalnya oh iya Pak Anwar ini kan beliau kan psikolog juga nih, nah ini S2-nya kan psikologi, nah coba hubungi beliau, nah siapa tahu bisa membantu nih kepada klien kita. Nah, jadi kita yang menghubungkan, nah kita sampaikan kepada klien kita, nah bahwa sudah 3 kali konseling tapi belum bisa menyelesaikan masalah. Nah, dan ketika kita analisis bersama-sama, permasalahan yang terjadi ini tidak sebatas masalah permukaan, nah, masalah ini pribadi, belajar, sosial, karir, ternyata lebih dari itu nih, ada makhluk halus, ada yang menggampiri, boleh jadilah, sehingga memang harus diruqyah. Nah, ternyata Pak Anwar selain ahli psikologi, beliau juga PAI, pendidikan agama Islamnya ini mantap. Nah, jadi coba kita ini ke tempat ruqyah aja, nah ke tempat ruqyah lah, akhirnya di ruqyah. Nah, ini juga bisa terjadi lah di dalam bimbingan konseling. Nah, ini alih tangan kasus tapi tetap didampingi. Atau misalnya ranahnya itu candu sudah sakau, nah klien kita, kalau kita sama dengan merokok kan, kalau sudah candu
dari segi kita sebagai penyuluh, mungkin kita bisa melakukan pendekatan teknik dengan 1 hari 5 rokok, kemudian berikutnya minggu depan, per minggu lah, mingguan lah, 5 rokok, kemudian 4 rokok, 3 rokok, tapi kembali lagi misalnya 4 kita ulang lagi. Nah ini, jadi timbal balik, jadi behavioral terapinya itu, tingkah lakunya itu dibiasakan, pembiasaan, pendekatan konselingnya. Nah ini, kalau memang sudah tadilah sako, akhirnya kita mau tidak mau misalnya harus rehabilitasi, nah kita fasilitasi lah, kita hubungi, makanya kan memang banyak link akhirnya para penyuluh, para konselor, para guru BK biasanya link-link nanti ke depannya untuk kepada yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah si konseling, nah, referral atau alih tangan kasus. Nah, ini kan juga bagian dari asas di dalam BK, karena BK itu kan banyak hal lah yang bisa dilakukan. Nah, bimbingan, berbagai macam bimbingan, konseling dengan berbagai macam si klien atau konseli, masalahnya juga beraneka ragam lah. Kemudian terakhir, nah ini juga ada pertanyaan sekaligus menjawab lah, Tuturi Handayani. Nah, ini di dalam dunia pendidikan juga sangat familiar lah, tuturi. Nah, tuturi kan memang bahasa diambil dari bahasa Sangsakerta atau bahasa Jawa juga bisa lah. Nah, ini jadi kalau tadi yang sudah disampaikan, sebenarnya di makalah juga ada lah, di makalah yang sudah di-share kelompok. Nah, ini, bahwa tuturi Handayani kan memang menghendaki suasana. Nah, suasana yang tercipta di dalam BK ini suasana yang mengayomi, nah, memberikan rasa aman, ya tuturi Handayani. Jadi kalian nanti berperan sebagai si konselor, dan kembali Ibu ingatkan bahwa di jurusan kita ini jangan membatasi itu di sekolah. Nah, karena sebelumnya kan memang berasal dari sekolah lah, jadi ingatnya itu guru BK. Nah, tetapi kita sebagai penyuluh masyarakat, dengan menguasai bimbingan konseling, kita semakin memahami masyarakat atau dalam hal ini individu. Nah, bahwa pada dasarnya manusia itu kan unik. Nah, dengan wawasan pengantar BK, khususnya materi tentang asas-asas BK ini, nah ini nanti akhirnya mempermudah nanti kalian di dalam memberikan penyuluhan. Nah, penyuluhan baik itu sebagai penyuluh agama Islam, pendakwah, nah kemudian juga ketika di lapas juga lah, kemudian penyuluh sosial, nah, baik BKKBN, kemudian instansi-instansi yang lain, nah, yang ada di masyarakat. Nah, makanya kan luas cakupannya. Makanya nanti juga ada mata kuliah pendukung nanti tentang kependudukan, nah, tentang masyarakat, demografi, dan lain sebagainya. Karena semakin memahami subjek atau klien yang kita hadapi. Nah, itu materi asas. Sebelum Ibu lanjutkan kesalahpahaman, tadi ada yang mengangkat tangan. Siapa tadi yang mengangkat tangan tadi lah? Masih lah atau sudah hilang tangannya? Saya Bu. Oh ya, Fauzan lah. Ya, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Ada? Ada Bu. Oh ya, apa Fauzan? Bu, mohon maaf ya, mungkin kami menghadap ke materi tentang bimbingan konseling ya. Gimana kami mempunyai ini Bu, mempunyai materi ya nanti kelompok 3 itu keluarga pernikahan. Keluarga pernikahan. Ini sulit kepada kami Ibu, karena apa? Ini untuk menerapkan kepada masyarakat ini sangat sulit, karena yang pertama itu ini mengenai karena banyak sekali yang tidak peduli dengan asas-asas seperti ini, dalam artian bimbingan konseling ini. Makanya banyak sekali dari masyarakat memutuskan untuk tidak mengambil bimbingan konseling, akan tetapi memutuskan sesuatu yang tidak yang tidak misalnya cerai dan lain sebagainya, misalnya ada masalah di keluarga itu sulit sekali, karena di masyarakat itu seakan-akan tidak ada bimbingan di dalam pernikahan ini, tidak ada Bu. Gimana itu Bu? Padahal nanti kalian lah sebagai penyuluh keluarga
Makanya memang ada materi nantilah di kelompok 3 bidang bimbingan konseling. Jadi ada bidang pribadi, bidang sosial, belajar, karir, keluarga. Nah, karena memang ketika berbicara keluarga, peserta didik atau individu tidak terlepas dari yang namanya keluarga. Nah, boleh jadi ini sebenarnya pemahaman ya. Jadi kalau melihat fakta memang kondisi yang tidak ideal banyak kita temui saat inilah. Tapi kalau kita konsepnya sudah ideal, kan pemahaman nih, kita berpikir, kita dapat ilmu, kita dapat materi, kita pahami. Jadi kita nanti bekal kita ketika terjun ke masyarakat, khususnya nanti yang sebagai penyuluh agama di KUA, memang mau tidak mau memang melaksanakan ada bimbingan untuk catin calon pengantin. Nah, coba nanti siapa yang mau menikah atau tetangga ikut dong ke KUA atau biar ini pengalaman secara langsung ada nanti kan selain administratif nanti kita berhadapan dengan penghulu. Nah, nanti ada mengisi tanda tangan. Nah, itu biasanya alumni Fakultas Dakwah lah yang duduk di sana itu rata-rata. Jadi biasanya ada juga buku nikah. Ada yang pernah lihat buku nikah lah? Belum? Anu kamu yang kayak coba pinjam punya kakak, abang atau punya acil, punya orang tua. Nah, itu bukan, itu ada juga. Ini ada poin-poin dalam pernikahan. Jadi tapi satu-satu kan ada keluarga, ada pernikahan. Ini keluarga dulu, keluarga tadi karena tidak terlepas dari hidup di dalam keluarga, boleh jadi ternyata dia broken home dan lain sebagainya. Tapi ada teorinya di dalam BK tentang keluarga. Nanti kalau sudah baca teorinya akan mispersepsi itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi tercampur antara fakta dengan teori. Jadi kita pahami dulu teorinya. Nanti bisa aja kelompok 3 sambil chat pribadi dengan ibu. Misalnya materi tentang keluarga kami tidak dapat. Bu bingung mana yang diambil. Nanti ibu fotokan buku ibu lah bidang keluarga termasuk juga pernikahan. Karena tadilah kalian sebagai penyuluh. Nah, boleh jadi ternyata klien atau masyarakat yang ketika kalian memberikan penyuluhan bermasalah nih tentang keluarga, banyak kasus broken home misalnya lah ini masyarakatnya ini, atau kasus-kasus yang memang kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat, misalnya kakak, ayah, nah, atau misalnya sebaliknya kalau laki-laki ibu, saudari perempuannya. Nah, ini memang bisa terjadi lah, sehingga ini bekal kita secara konsep teoritis yang kita sudah menguasai. Nanti ketika di lapangan bimbingan tadi akan dilakukan, termasuk di pengadilan agama juga peran kita calon alumni BP ini juga diperlukan lah. Jadi sebelum cerai itu sebenarnya ada tahapannya, kan dipanggil dulu. Nah, ternyata itu adalah mediasi. Nah, mediasi ini akhirnya bekal kita materi tentang bidang keluarga dan pernikahan ini kita kuasai, sehingga nanti kalau kalian duduk atau insya Allah menjadi tenaga yang bekerja di pengadilan, nah ini sebagai tim mediasi kan mencari sarjana esos biasanya, sarjana sosial. Nah, maka nanti akan memberikan mediasi mau tidak mau kan materi tentang pernikahan juga akan kita sampaikan, pernikahan mertua seperti apa dan sebagainya, atau ketika ceramah. Nah, seperti itu ya Fauzan ya. Jadi untuk fakta, nah itu mungkin boleh jadi akan muncul ketika diskusi lah fakta-fakta. Tapi dari segi proses belajar, memang harus kita pelajari teoritisnya. Nah, teoritisnya sebagai wawasan dibekal. Nah, itu Bu, coba gini Bu, kan kami juga pernah kerja di KUA di kampung kami itu. Pernah kerja di KUA itu pernah Ana itu wawancara dengan salah satu keluarga juga. Nah, makanya agak pusing juga gimana karena permasalahan itu sangat rumit juga ya. Oh iya. Nanti bisa alihkan kasus nanti Fauzan kalau memang tidak bisa selesai dengan kita ya, yang kepada lebih senior boleh jadi akhirnya, atau juga melibatkan keluarga yang lain. Cuman apa yang sudah didapatkan oleh Fauzan tadilah dari lapangan itu nanti bisa memperkaya diskusi kelompok, nanti pengalaman-pengalamannya bisa disampaikan. Ya Ibu skip itu Fauzan ya. Tadi ada Hidayatullah kah? Angkat tangan tadi. Iya, Hidayat lah. M Hidayatullah silahkan, ada yang mau disampaikan? Tinggi wae. Iya, silakan.
ini nih kayak kan bertanya Bang Boy, kayak Boleh. Silahkan konsul. menyampaikan pengalaman. Betul. Konsul. Apa Enggak, yang Bu. dikonsul? Kan ada kawan Lun Boy kayak berhubungan nih lawas sudah baik, lawas sampai 7 tahun. Habis itu lah Bu, kayak tinggal nikah tuh nah Bu. Ditinggal Trauma. nikah. Jadi kada pernah kada anu lagi Boy, kayak apa tuh? Tertutup lah. Ini tertutup tuh ya juga Boy. Habis itu kayak menyukai sesama jenis tuh Boy, kayak trauma tuh kayak apa Boy? Iya, imbasnya LGBT. Itu memang pas lah Hidayatullah ini juga bahan untuk para penyuluh yang lain. Ibu, Kalau ya lanjut. Ibu jawab Boy. Jawab Bu. Ya, jadi memang tidak dipungkiri memang adalah kasuistik dari sekian teman kita, dari 10 bisa jadi 2, 3. Nah, orang yang memang mengalami traumatik yang akhirnya karena tidak dibarengi dengan perubahan pemahaman pemikiran yang seharusnya kan semakin taat lah, semakin takut, semakin memperkaya wawasan, dilampiaskanlah dengan hal yang positif, misalnya ketika putus hubungan dengan seseorang yang sangat dicintai. Nah, makanya memang sebenarnya lah ini kan ya wajar lah, Ibu juga pernah merasakan masa-masa muda. Nah, kalau di dalam bimbingan konseling itu memang ada pemahaman peserta didik. Nah, jadi masa usia antara 13 munculnya nau, kalau di dalam konseling Islam itu nau. Jadi nau itu kan memang ada fitrahnya. Nah, fitrahnya itu kan memang mencintai dan dicintai. Nah, tapi nanti kalau sudah clear pemahaman fitrah itu kan tidak akan diminta pertanggungjawaban. Suci loh cinta itu. Nah, cinta kepada orang tua karena Allah yang memerintahkan. Tapi kalau sudah terjadi aktivitas atau bahasa Banjarnya itu gayung besambut. Nah, mungkin sama-sama memahami gayung besambut lah, ada antara cewek dengan laki-laki ini terjadi interaksi. Nah, maka itu yang akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini istilahnya itu yang dimintai, yang dihisap. Nah, tapi memang ya masa-masa puber, masa-masa memang hasrat untuk memiliki, dicintai dan mencintai, akhirnya terjadilah aktivitas pacaran. Nah, ini memang dampaknya itu ibarat sebuah bermain api, itulah ya pasti akan kena panasnya. Nah, kalau tidak bisa, istilahnya itu kan kalau tidak bisa memperbaiki dengan hal kebaikan, memang larinya itu salah satu tadi faktanya disampaikan Hidayat tadi lah, akhirnya memang karena dia rasa kasih sayangnya itu masih haus, tetapi ada rasa trauma tadilah ditinggal pacarnya, sehingga memang pelampiasannya itu dengan sesama jenis. Nah, ini karena memang fokus kita itu kepada hasrat. Nah, jadi fokus kita itu kepada hasrat. Nah, coba fokus kita kepada aspek rohaniah, aspek agama, aspek kuliah. Nah, ini jadi faktor pengganggu yang lain itu tidak akan muncul kalau kita fokus kepada satu hal. Ini fokusnya ini memang kepada traumatik lah. Sebenarnya akhirnya memang harus konseling, nah Hidayatullah tadi, tapi juga harus kemauan dia. Karena ibu pun juga ketika menyelesaikan kasus nih ya, ini perempuan, nah dia dikejar-kejar oleh si perempuan yang lain. Nah, jadi padahal dia ini baik-baik saja, orangnya belum pernah pacaran. Nah, tetapi namanya fitrahnya rasa kasih sayang itu kadang muncul lah. Si yang suka sama dia ini sering ngasih kado, antar jemput dan lain sebagainya. Akhirnya dia mulai suka juga. Nah, jadi cemburu melihat yang awalnya yang lesbi itu adalah si X, misalnya lah si X mengejar si Y. Nah, si Y ini awalnya orangnya baik-baik saja. Nah, tetapi si X ini karena memang sudah ada kesukaan dengan orientasi seksualnya itu kepada sesama jenis, dia mencurahkan segala daya upayanya lah untuk namanya cinta kan apapun diberikan. Nah, kemudian si X ini bergaul dengan teman wanita yang lain ya, biasa bertemanan, ternyata muncul rasa cemburu. Nah, makanya memang harus dihindari dan hati-hati juga lah ketika nanti di sini laki-laki, apalagi yang kalau gay itu memang bahayanya itu ke fisik lah. Nah, kalau perempuan itu main perasaan masih aman lah, nangis misalnya. Kalau laki-laki itu misalnya ini juga ada salah satu yang konsultasi. Nah, dia memang
dianjurkan lah, karena yang menemani ke psikiater psikolog itu kan ibu, jadi disampaikan, dan ini ibu juga masih ingat, kalau kamu satu kelas kamu harus pindah kelas, kalau kamu satu kos harus keluar kosnya, kalau kamu satu kampus ya pindah dari kampus itu. Apalagi misalnya ini laki-laki lah, karena cemburunya laki-laki itu bisa main fisik, tadi hati-hati dibunuhnya lah, dipukul dan lain sebagainya, karena dianggap mengambil, karena memang kalau sudah orientasi seksual itu tidak hanya sebatas perasaan lah, ini nanti larinya kepada hal yang memang ya nauzubillah ya zina. Nah, apalagi kalau sama jenis kan pelaknat Allah yang luar biasa lah kalau sudah ada. Nah, makanya harus cepat lah, kalau kita paham kita ada orientasi seksual ke sama jenis, segeralah konsultasi, konseling. Nah, makanya kan alih tangan kasus lah, kalau kita memang tidak bisa, ini kan ada teman nih Hidayatullah tidak bisa menyelesaikan. Nah, akhirnya diajak Hidayatullah misalnya ketemu ibu misalnya lah, ternyata ibu juga tidak bisa menyelesaikan, tapi alhamdulillah ibu ada satu kasus ya LGBT yang berhasil, yang perempuan tadi, memang yang perempuan disukai oleh perempuan, dia hampir tadi muncul ketertarikan akhirnya. Makanya kan kalau kita penyuluh inilah belajar tentang agama, memang disampaikan ibarat gunung es itu kan yang terlihat, yang nampak itu sedikit lah permukaan, karena perilaku LGBT ini sel-sel lain itu akhirnya semakin banyak, apalagi tadi korbannya kan menjadi pemangsa baru, mencari korban baru, korbannya kemudian jadi pemangsa, menjadi korban baru, yang pokoknya korban itu akan jadi pemangsa. Nah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, ini memang harus cepat memang diatasi. Sulit diselesaikan kalau memang dia sudah menikmati. Jadi ada yang memang dia itu sampai sudah nginap di hotel. Nah, ini nginap di hotel lah. Ini juga terkait nanti dengan bidang keluarga dan pernikahan, karena Fauzan mengangkat tangan jadi ingat bidangnya lah. Boleh jadi makanya kalau kita memahami nanti materi tentang keluarga, nah ternyata ketidakmaksimalan pengawasan orang tua, atau ketidakmaksimalan rasa kasih sayang didapatkan, ini boleh jadi pelampiasan kan mencari di luar. Sebenarnya tidak hanya LGBT lah, entah itu aktivitas pacaran yang sampai seks bebas, nah ini juga yang sama halnya bahaya lah. Makanya penyuluh agak ini peran kita bersama, dan khususnya alumni, nantilah kalian menjadi alumni atau sekarang menjadi mahasiswa penyuluh agama Islam. Makanya bikin konten-konten yang positif. Bahaya LGBT itu memang ada di depan mata. Nanti kalau ibu kan punya anak, ibu juga khawatir anak ibu lah, misalnya sempat ngomong nanti anak kita misalnya dengan bapaknya lah, di pesantren ternyata ada keluarga, hati-hati nanti kalau sekamar dengan laki-laki yang suka mijet ya. Ada indikasi ini gay. Nah, jadi kan rasa was-was gimana nantilah, tapi kan ya tetaplah kita pengawasan dan lain sebagainya, karena memang namanya kondisi, namanya fakta lah, boleh jadi ada hal-hal yang memang di luar dugaan kita. Nah, itu Hidayatullah, semoga temannya cepat pulih sembuh, karena kalaupun pelariannya menikah dengan perempuan lah, ini juga nanti imbasnya ke depannya lah. Karena untuk sembuh total itu memang sulit, tetapi bisa memang. Nah, bisa. Asal mau si pelakunya tadi memang mau. Amin, Bu. Dan ya, Bu, siapa menyelamatkannya nih, Bu? Tapi hati-hati juga dia tulah lah. Kita niatnya menyelamatkan, ternyata cinta dengan Dayat nanti. Kada baik. Sesama kawan kada menyukainya ya, Bu. Kada itu nah, Bu, kecuali kayak sesama aja kayak kedua makan ini aja. Jadi sembari lah berdoa, kemudian karena mau cepat bisa saja konseling memang nanti mau tidak mau harus konseling. Bu, kalau bimbingan konseling ini membahas juga tentang percintaan, bagaimana bercinta dengan baik dan lain sebagainya. Apakah membahas dengan itu juga, Bu, percintaan? Apa tadi, berzinahan lah kalau tidak salah dengar Ibu. Percintaan. Iya, tadi putus-putus. Percintaan. Nah, ada nanti bidang sosial masuk lah, bidang sosial. Kalau bidang pribadi kan memang
Masalah bidang sosial masuk, belajar keluarga pernikahan. Ada pembahasannya lah. Oh, berarti berarti semua di kelompok kami semua aja, Bu. Gimana ya? Untuk bidangnya secara umum, tapi nanti didukung dengan adanya kalau solusinya di layanan lah, ada layanan dasar, layanan responsif. Misalnya layanan dasar nantilah kan ada mading nih, pemberian informasi, nah itu bahaya pacaran. Nah ini bisa muncul. Kalau setelah UTS itu lebih kepada real praktiknya. Nah, baik itu layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dukungan sistem. Nah, termasuk nanti langkah-langkah dan teknik konseling juga diperkuat lah di pertemuan kelompok 8 nantilah kelompok 8. Tapi kalau bidangnya, permasalahannya itu ada di bidang memang di kelompok 3. Benar yang disampaikan Fauzan lah. Bidang itu kan bidang, bagian-bagian. Nah, bidang pribadi itu kan cabangnya macam-macam. Yang berkenaan dengan pribadi, sosial juga cabangnya macam-macam. Nah, ini sosial itu kan interaksi dengan sesama masyarakat. Nah, hingga memang akhirnya boleh jadi juga kasus masalah tadi percintaan itu juga meng-include di sana lah. Ya, selanjutnya sudah sampai jam 10 sekarang lah, 20 menit lagi. Ini kesalahpahaman di dalam BK, walaupun di makalah sudah disampaikan. Nah, jadi memang namanya kesalahpahaman itu kan terjadi mispersepsi. Nah, tadi juga moderator juga sudah menyampaikan lah, saya pun juga memahami menemukan. Nah, ketika keluar dari ruang BK itu dianggap orang yang bermasalah, polisi sekolah. Nih. Namun memang problematika BK ini yang dibahas oleh kelompok itu kan memang kita temukan di sekolah. Nah, makanya di sini Ibu selalu mengomparasikan ke masyarakat. Nah, masyarakat karena biar semakin kelihatan sosok kita itu sebagai penyuluh Islam, sebagai sarjana sosial. Nah, ternyata juga di problematika di masyarakat juga terjadi kesalahpahaman di dalam BK lah. Jadi memang dianggap bimbingan konseling itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, padahal tidak semua orang bisa melakukan bimbingan konseling lah. Yang bisa kalau dari segi jurusan memang BKPI kalau di Tarbiyah, Fakultas Dakwah BPI, Usuluddin Psikologi Islam, karena memang ada materi tentang bimbingan kemudian konseling. Nah, tidak. Jadi kalaupun PAI misalnya ada Usuluddin Iyad, nah itu bimbingan saja, bimbingan. Nah, bukan bimbingan konseling. Nah, karena kan expert ada keahlian. Nah, ini juga temuan terjadinya problematika kesalahpahaman di dalam masyarakat. Nah, kalau di sekolah kan tentu polisi sekolah sudahlah dianggap. Nah, kemudian juga dipisahkan dari pendidikan seolah-olah berdiri sendiri. Nah, itu memang ditemukan. Jadi kalau di makalah sudah ada tuh penjelasannya. Jadi silakan dibaca. Namun di luar dari apa yang ada di makalah, banyak juga kalau kita mau melihat kesalahpahaman bimbingan konseling. Nah, salah satunya tadi lah, kalaupun juga dianggap hanya memberikan nasihat karena ada keahlian, akhirnya kan berbeda. Makanya kesalahpahaman itu bisa hilang ketika kita maksimal memberikan penyuluhan. Nah, sama halnya penyuluh agama Islam lah, atau nanti kalian di BKKBN. Dan ini makanya juga yang mendukung kan ada tuh biasanya itu duta genre. Nah, siapa tahu Nisa Agnia lah bisa mengikuti duta genre berikutnya, Jannah dan lain sebagainya. Ini yang Ibu lihat di inilah layar depan Meet Ibu, atau laki-lakinya juga. Nah, ini kalau sebelumnya kan memang dari BPI pernah lah ada yang menyampaikan ketika PBAK atau acara jurusan duta genre dari BPI adalah disampaikan. Enggak ada, Bu. Siapa ya, Bu, namanya lupa, angkatan 2018 itu Akmal. Cuma putra-putri aja kayak semalam, putra-putri dakwah. Kalau genre itu nasional. Jadi bersaing, tapi memang harus inilah kalian ikut Pikma. Nanti kan ada LP2 BPI kan penerimaan tuh. Nah, itu memang secara non akademik mendukung kemampuan kalian nanti lah. Nah, karena kan duta genre kalau di kampus kan ada LP2 BPI, kalian sudah menjadi anggota, nanti kalau ada lomba bisa diikuti. Nah, karena itu kan menambah jiwa penyuluh sosial itu akan semakin muncul.
Termasuk juga di BNN narkoba kan juga ada lah itu, lupa sebutannya, duta narkoba. Narkoba itu juga ada mahasiswa terlibat di dalamnya lah. Cuma di ujung hilap lupa ibu ini. Stop narkoba. Ada pinnya. Ibu juga masuk, pernah ikut di sana lah. Ini kita plagiat. Misalnya itu kita yang sebagai penyuluh narkoba. Nah itu juga diikuti. Nah ini biar menambah ini wawasan. Tapi kalau bisa fokus lah dua-duanya jalan. Karena kan organisasi yang mendukung kepada keahlian kita diikuti, termasuk juga majelis-majelis taklim. Nah ini juga karena kan penyuluh agama Islam lah, menambah wawasan tentang keagamaan. Apalagi ilmu Islam itu kan, ilmu itu sangat luas. Nah sangat luas. Jadi belajar itu kan sepanjang hayat. Nah ini. Kalau secara praktik, nah itu bisa didapatkan nanti lah. Itu dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang disampaikan? Itu Saya ranahnya saya pribadi, makannya pribadi semua saya akan jelaskan lebih tuntasnya nanti. Oh iya. Siapa? Dayat kah? Siapa tadi yang menyampaikan? Saya Bu, dikit menanya Bu. Oh Samsul. Ya. Bu, kan ranahnya BP ini kan apa? Kayak bimbingan kan luas Bu. Ada di masyarakat, ada di sosial. Apakah yang asas-asas dari BP itu digunakan semua Bu? Yang kayak Ibu sebutan tadi berapa? 12 kan? 11 tuh Bu. Kan kalau misalkan kan apakah dengan orang tua kita memberi bimbingan dengan orang tua, apakah kita menggunakan ke-11 asas tersebut? Apakah dengan orang tertentu kita menggunakan beberapa asas tersebut? Apakah ada perbatasan atau misalkan semuanya gitu Bu? Jadi memang kalau asas ini selalu mengiringi berarti semuanya, tetapi tidak kita sebutkan lah, tidak kita sebutkan itu. Pada dasarnya kita melaksanakan bimbingan terhadap orang tua. Kalau di masyarakat itu memang boleh jadi kita diberi kesempatan nih, nah ini ada mahasiswa BPI ya pas arisan lah, bimbingannya nih biasanya acara arisan-arisan. Nah coba menyampaikan ini materi, nah atau memberikan wawasan kepada kami ibu-ibu misalnya tentang apa nantilah yang dibahas. Nah itu. Jadi kan memang ketika kita sudah paham nih ada 12 asas. Jadi suasana yang terbentuk nah dengan subjek atau sasaran yang kita hadapi, maka akan bisa maksimal lah hasilnya. Nah, pemberian informasi di satu sisi misalnya ketika kita menyinggung seseorang, asas kerahasiaan kita juga tutupi maksudnya siapanya orang tersebut, karena kan kita bisa jadi menyampaikan misalnya kayak Ibu tadi pengalaman yang Ibu dapatkan tapi kita tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan spesifik juga misalnya siapa, jurusan apa kan tidak. Nah itu kan asas kerahasiaan juga nempel lah. Kemudian suasana yang dinamis. Nah tetapi memang yang mungkin Samsul memahami kalau 12 yang muncul apakah waktunya atau seperti apa, tapi boleh jadi yang kekinian. Kalau kekinian itu kan memang juga saat inilah bimbingan yang kita berikan, misalnya ada yang bertanya tentang apa namanya ibu-ibu lah, bisa jadi muncul. Nah, jadi pada dasarnya asas itu yang mengiringi itu include dengan diri kita sebagai penyuluh, sebagai pembimbing. Jadi tidak, nanti kalau prakteknya nanti berbeda, praktek sebagai pembimbing, praktek sebagai konselor. Nah, tetapi asas itu senantiasa kita jaga. Makanya kalau bahasa lainnya juga pijakan. Nanti ada prinsip, ada asas. Nah, kalau fungsi kan bisa dirasakan setelah dipraktekkan. Nah, fungsi BK apa? Tetapi kalau asas ini landasan lah ibaratnya itu, kalau menyebut pedoman lah bahasanya itu pedoman. Jadi tidak keluar dari koridor asas-asas BK ketika memberikan bimbingan di masyarakat. Nah, jadi bahasa simpelnya seperti itulah Samsul. Jadi tidak keluar dari asas-asas bimbingan konseling ketika kita memberikan BK. Makanya 12 asas itu tadi memang senantiasa mengiringi. Karena memang kita biasa mendapatkan lah misalnya 5 poin aja dilaksanakan, 6 poin aja, ini tidak, asas BK itu seluruhnya. 12 asas itu senantiasa mengikuti ketika kita melaksanakan praktek bimbingan, kemudian ketika kita melaksanakan praktek konseling. Bagaimana Samsul? Berarti Bu,
Kalau disimpulkan ibaratnya tuh kayak misalkan rukun Islam. Rukun Islam tuh kan ada 5. Sudah di dalam bayangan kita tuh udah terlekat gitu, Bu. Seperti sama juga dengan yang asas-asas tadi itu, Bu. Yang mana kita harus kayak di nalar otak kita sudah Kak, Bu? Gitu. Sudah dalam pemahaman kita. Bisa dianalogikan biar semakin paham lah. Betul Samsul, seperti itu kalau penganalogiannya. Ya alhamdulillah ini sudah 10.09 lah materi hari ini. Ya, semoga bisa dipahami. Yang jelas Ibu sampaikan kembali, belajar itu memang proses. Nah, belajar itu memang proses lah. Kalau hasil itu nanti kemudian. Nah, mumpung masih muda, manfaatkanlah waktu untuk semakin memperkaya ilmu lah. Bu. Bentar, Bu. Iya. Apa, Ibu bisa Kak, Bu? Bisa ulang Kak apa yang Ibu cakap tadi? Nah, bisa lah. Bisa paling beda inilah kata-kata yang lain. Ya, jadi Ibu ingatkan kembali kepada mahasiswa BP yang luar biasa di sini, nah bahwa ketika kita belajar, nah ini belajar itu kan adalah proses. Nah, namanya proses itu harus dijalani. Makanya memang tidak terlepas dari kata menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu berpayah-payah lah. Nah, berpayah memang harus menuntut ilmu itu. Kalau hasil kan itu didapatkan nanti kemudian. Nah, makanya memang tidak mengapa di sini kalian bercapek-capek, ngantuk dan sebagainya, tapi pasti sebenarnya ilmu itu akan menjadi penolong kita nanti kemudian. Nah, entah itu di masyarakat, kalian di instansi manapun nanti bekerja lah, lebih-lebih nanti kalau sudah berkeluarga, ternyata kita juga mendapatkan hal yang positif lah dengan adanya aktivitas menuntut ilmu. Nah, ilmu itu kan ada ilmu agama, ada ilmu umum. Nah, di BPI ini kan alhamdulillah lah ilmu agama, ilmu akhirat. Nah, dunia akhirat didapatkan. Nah, ini. Ya, insya Allah itu pesan Ibu. Ya, semoga pertemuan berikutnya lebih maksimal dan lebih ramai lagi di setiap mata kuliah yang lain juga. Ya, marilah kita akhiri pertemuan hari ini bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Saran aja, Bu. Kan Ibu kan sekarang sedang recording, yang mana Ibu kan merekam setiap gerak-gerik kami. Apakah itu Ibu? Stop recording. Apakah bisa Ibu membuat suatu